Yusuf nanti di forum kita. Selamat datang kembali di Indonesian Forum Series kita yang seharusnya kita tutup untuk tahun ini kita tutup 2 minggu lalu, tapi karena tingginya permintaan akan special series hari ini kita terutama direkam ya. Jadi banyak yang datang. Jadi hari ini kita akan buka Indonesian Forum Series special case yang bertema besar buku-buku. Insya Allah akan hadir di depan kita nanti ada 2 pembicara utama ya. Pertama adalah Pak Caikal Nur Yakin, yang kedua adalah Mbak Rani Sastiono. Sebelumnya saya bacakan dulu, mungkin saya terangkan dulu profil dari pembicara kita yang utama ini. Nama Caikal Nur Yakin ya, lahir di Indonesia November 1987. Iya. Dia ketawa-tawa berdiantara. Kita sempat tahu sebenarnya. Kemudian sebelum berangkat ke Krips sebagai pengajar ya Pak ya? Asisten. Asisten peneliti. Asisten. Di ini jangan lupa Loro Geografis itu. Loro Geografis di Departemen Ilmu Ekonomi Universitas Indonesia. Kemudian ke Krips mengambil program PhD in Public Economics dengan tema sentral dari diskusinya adalah Economics of Hukum. Mungkin langsung saja dari Pak Caikal untuk mempresentasikan materinya tentang hukum sebelumnya. Nanti kita akan tunggu Mbak Rani. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Untuk sedikit mengulur waktu ya, biar agak banyak nih pesertanya. Saya sebenarnya pertama kali ingin ada sedikit kuis ya. Dan ini kuis ini agak-agak penting sebenarnya untuk kita mengetahui lebih jauh gitu secara konseptual, basic konsepnya, konsep dasarnya dari buku-buku itu apa sih gitu. Maka itu sekarang tolong cuma ada berapa orang nih? 5 ya. 6 lama Yudis. 6. Tolong Anda menjawab yang ini, pertanyaan ini. Tolong jangan berdiskusi sama teman-temannya. Ya. Jadi personal, private. Ya. Nggak boleh ada namanya information case gitu lah ya. Nah ini pertanyaannya mungkin sekitar ya 3 menit 5 menit lah ya, biar menunggu teman-teman juga. Kosong. Kalau ada pertanyaan silakan, tapi jangan mengungkapkan apa yang Anda inginkan atau Anda ingin ungkapkan. Pertanyaannya tentang ini aja. Lu jelasin dulu lah apa sih apa sih? Ya ini suatu setting di mana ya Anda mau pergi ke suatu tempat itu tuh tempat Anda mungkin main ski, main futsal, main driving, snorkeling atau apalah, atau wanita mau window shopping gitu kan. Nah ke tempat itu ya Anda bisa naik taksi dan dengan pasti bayar 7.000 yen. Nah apa opininya adalah Anda bisa sama teman Anda yang bisa nyopir gitu ya, Anda tinggal duduk dan sayangnya Anda ya tadi pertama kali Anda tuh tidak tahu tempat itu di mana gitu. Mungkin gunung itu di mana nggak tahu, danau itu di mana nggak tahu kan. Nah sayangnya teman Anda baru sekali ke sana, jadi kemungkinan 50% dia bisa sampai ke sana kita, atau 5% Anda harus balik. Nah pilihan yang lain adalah Anda tetap di rumah nggak ngapa-ngapain gitu, nggak nikmatin futsal juga, diving juga begitu. Nah pertanyaannya adalah berapa Anda bersedia mengeluarkan biaya maksimal untuk Anda memutuskan merental mobil yang disupiri oleh teman Anda itu. Jadi berapa Anda ingin membayar maksimal ya untuk Anda memilih pilihan kedua ini. Gitu. Berarti kalau nggak pilih, misalnya kalau pilih ketiga. Ya boleh aja pilih ketiga, tapi sekarang yang pertanyaan ini. Jadi Anda mau bayar berapa sih maksimal? Agar Anda mau memilih pilihan kedua. Ini bukan memilih ya, dalam arti saya memaksakan Anda Memilih pilihan kedua, dan berapa yang ingin maksimal Anda bayar agar mau memilih pilihan kedua. Oke. Oke. Dalam yen ya.
Ah? Dalam yen terus. Ya jangan ini, jangan sharing, jangan Oke, dengan dia. ngomong, jangan apa, nanti saya lihat sendiri. Termasuk namanya ya, nama. Siap. Baru sekali. Ini kemungkinan 50%-nya itu diketahui ya. Ya 50% ketahui lah. Enggak. Kalau udah silakan kumpul. Siap. Kalau punya lo? Pakai nama nih, pakai nama. Pakai nama nih. Ini formal di sini ngomongnya. Pakai nama nih. Enggak lah. Ya nama Ya, dan mungkin nggak boleh tuh di eksperimen. Nama penting. Nama penting. Alah. Disupiri teman Anda. Tuh. Kuis. Oh ya, ada satu lagi, satu silakan. Kok pakai Kalau nggak diisi ini nggak dapat snack. Ini nggak bisa papan tulis ya. Itu papan tulisnya sana. Tidak menyeramkan di sini. enggak pakai nama kan? Yes. Thank you. Pakai nama. Nanti Dimas yang ini. Kenapa? Sulit aku. Ri, Madon ikut, Ri. Madon ikut tanggal 30. Ikut. Madon ikut. Oh, enggak, soalnya ini nggak Ayo, Mbak. di sini, itu kan Oh, kompetisi. tinggal aku. Iya, ada yang ditanya nggak? Oh, enggak, masih baca soalnya. Jadi Ini intinya soal masalah duit. Hati-hati. Sensitif. Sensitif. Skip aja, skip. Biar enak skip. Ya, tahu itu maksudnya gimana. Kalau di Akpros mah ketawa jawabannya. Pulang ke rumah. Kan, lu nggak Iya, di biji. Nggak ada beritahu siapa supirnya. Ari, Wah, susah juga tuh nyari. Pokoknya berusuhan, saya juga kayak gini. Wah, tahu Ari. Udah. Dari tadi gua tawarin. Gua kemarin Oh, tahu Ari. gitu. Bentar ya. Nama. Rumah sih, belum masuk. Kimchi ya? Kalau nama bisa kan ya? Kalau nama. kasih nama. Kasih nama dong, Be. Oh iya iya iya. Aku tuh ingin mengidentifikasi. Oh iya, iya, bentar, bentar. Sampai jam berapa sih? Jam 3 kurang, setengah jam 3 ada kuliah. Tiga kurang seperempat lah. Maksimal 3 kurang seperempat. Harusnya cepet sih. Lah, Paling kok bicara kedua jadi santai. Iya, angka aja. udah gua rekam. Lu berhasil. Jadi Dan hasilnya? jadi hasil ya, saya mengidentifikasi ya satu-satu ya. Siap. Jadi sebenarnya ini mau mengidentifikasi risk preference. Sorry ya, ini bahasa Inggris karena memang agak susah ya. Term-term ekonomis itu jadi bahasa Indonesia gitu lah. Nggak apa-apa ngerti kok. Nah makanya. Gaya nih. Jadi kita pengen tahu sebenarnya risk preference kita tuh kayak apa sih? Nah, ada 3 ya sebenarnya risk preference. Ada risk averse, menghindari risk seeking, or risk loving gitu ngomongnya, bahwa orang yang suka risiko. Dan satu lagi risk netral, jadi biasa aja gitu kan. Nah ini bisa diidentifikasi dari sini. Anda tuh risk netral, risk averse, atau risk lovers. Sebenarnya kan ada expected value kan di sini kan, di pilihan kedua kan. Expected value-nya adalah berapa? Kalau dia dibayar 7.000 yen, 50% nyampe, berarti kan expected value-nya adalah probability kali 7.000 yen kan. Harusnya Anda bayar sekitar 3.500. kan. Kalau Anda bersedia bayar lebih dari itu, berarti Anda risk seeking.
seeking, risk lovers. Kalau Anda bersedia hanya bayar expected value sesuai expected value-nya, berarti Anda risk netral. Nah, kalau Anda hanya bersedia, wah, ada resikonya 2000 gitu kan. Nah, berarti Anda risk averse. Nah, untuk BA ini 5000 nih, berarti dia risk Lover, woi. Karena dia tahu sopirnya. Mas Pizza very risk Bukan. lovers, bayar Sopirnya 500 coba. Walaupun ada resikonya kan. Yudis risk averse. Gua tahu soal teorinya. Sofiari little bit risk lovers. Mas Anto lebih sedikit risk averse, sedikit aja. Untuk risk netral ya. Jadi ada itu ya, kalau sesuai dengan expected value dia risk netral, lebih tinggi berarti risk lovers karena bersedia membayar sesuatu yang ada resikonya gitu, lebih tinggi. Nah ini penting nanti dari konsep ini nanti kita bisa tahu Anda tuh berada di nanti di grafik ya, Anda tuh berada di region yang mana gitu. Oke, kita mulai ya sekarang ya. Ini Fukubukuro, bisa dilihat Fukubukuro artinya adalah lucky bag. Jadi Fuku itu lucky, artinya Bukuro itu kayak Fukuro bag kan. Kalau Belanda itu dia Reji Bukuro, mau Reji Bukuro nggak perlu kira naik gitu kan. Nah itu tas plastik mau nggak sih? Nah Fukubukuro ini udah widespread event dalam arti kalau di nanti di tahun baru itu hampir semua supermarket dari kecil sampai besar itu ada Fukubukuro. Mereka menawarkan Fukubukuro dari mulai elektronik chain kayak Yodobashi sampai mungkin toko-toko kue yang di Seiyu atau apa sih dan apa Saya ada sih. ada, oh ya ada. Itu menawarkan Fukubukuro, jadi widespread event itu di tahun baru. Nah ini adalah familiar retail institution, jadi ada institusi ini dalam arti bukan institusi benar ya, kayak badan gitu kan, tapi suatu perangkat gitu ya, yang familiar di Jepang dan juga ini udah diekspor ternyata oleh departemen store-nya Jepang, itu nih diekspor di Malaysia. Dan nanti kalau mereka punya cabang di Malaysia, mereka buka buku-buku Malaysia. Di Hawaii juga ada, di mana lagi di sini, di Taiwan, Singapura. Nah mungkin Indonesia agak sedikit reluctant kali ya untuk diekspor ke, atau mungkin nggak ada ya departemen store Jepang di Indonesia nggak ada. Ada dua. Ini belum nggak. Togo sama Seibu. Bukan. Cuma dari dua. Seibu maksudnya. Nah, there are three main types of Fukubukuro. Jadi ada 3 jenis ya Fukubukuro di sini. Itu adalah ini saya buat berdasarkan tipenya aja gitu. Mungkin ada yang kayak lain-lain yang dipakai itu, tapi yang utamanya adalah electronic chain Fukubukuro ini Yodobashi kamera atau bisa juga big kamera. Big kamera juga Fukubukuro. Kemudian ada namanya brand Fukubukuro. Di sini adalah yang paling apa ya, paling contoh paling mutakhir gitu ya. Contoh untuk Mas Giani ini adalah Apple Fukubukuro. Dan banyak sekali apa namanya clothing itu apa? Baju. Ya clothing Fukubukuro, jadi semua merek-merek pakaian itu juga ada Fukubukuro, jadi yang even yang branded ya, because di brand ya, branded clothing itu biasanya juga ada Fukubukuro-nya gitu. Nah kemudian kayak supermarket and small store Fukubukuro. Next this. Ini kita bisa lihat, ini contoh Yodobashi kamera Fukubukuro. Ini tahun 2013 ya. Jadi di tahun 2013 itu ada yang dapat namanya ini Nikon Coolpix 4300, kemudian ada yang dapat Sony apa tuh. Nah, kamera yang ini adalah kamera jenis apa ini ya? Mirrorless. Pocket gitu lah ya. Mirrorless. Nah, Yodobashi kamera ini punya banyak tipe Fukubukuro. Nggak cuma pocket kamera, tapi juga ada yang untuk pintar frame, dan untuk yang mirrorless atau sebagainya. Nah, ini harganya 5.000 dan 5.000 hanya dapat tipe kamera seperti ini, gitu kan? Nah, kalau coba kita lihat yang dapat ini, dapatnya adalah selain kamera ya, jadi dia selalu ada bandelnya gitu, selalu dibandel sama barang-barang lain. Ada SanDisk, ada kamera pouch, ada bottle tripod, ada, jadi total value-nya 4.800, gitu kan? Atau juga yang dapat Sony Cybershot. Ini Sony Cybershot agak lebih mahal dikit ya dibandingkan Jauh. Nikon. Dan total value mereka dapat 14.800 dengan harga 5.000. Tapi ingat ini adalah regular price.
ya ini price sebelum musim tahun baru. Harusnya kan mereka udah discounted kan, dan kita nggak pernah tahu discounted harganya ini berapa sih, karena memang mungkin baru disediakan nanti gitu. Jadi jangan bilang bahwa wah saya selalu untung dong, enggak, karena kemungkinan kalau di discounted 60% atau 50% kan gitu kan, itu bisa lebih rendah dari 5.000 ya kan, gitu. Diskonnya poin mas. Oke, sekarang lanjut. Wah, udah lebih tahu dong. Nah ini Apple Fukubukuro, ada 2 nih ya. Iya. Sebenarnya ada 3 di tahun 2013. Ini ada yang dapat Mac dan di sana ada dapat iPad, ya. Harganya 33.000. Oh mas, makanya kayak gitu. Approximately ada 700 Fukubukuro sold in Apple Ginza. Jadi Apple Ginza itu jual 700 tas. Balik lagi sebentar. Jadi kalau University Fukubukuro nih punya bagnya sendiri nih ya. Bagnya lihat. Bagnya itu kotak sendiri dan di sini udah jelas nih dapatnya apa. Ada tipe, ada gambarnya. Tapi kalau yang branded biasanya dia pakai ini nggak kelihatan ya. Ini tasnya nih. Ini sebenarnya kan tas MacBook Warna ya. hitam. In case ini dipakai buat tas Fukubukuro. Hmm. Padahal tas ini juga punya harga tentunya kan. Nah, jadi yang branded biasanya dia pakai barangnya sendiri atau dia pakai apa tuh kantong spesialnya dia gitu, kayak even kayak Starbucks juga punya gitu. Dan dia taruh di bagnya Starbucks sendiri. Jadi untuk menutupi randomizingnya itu dia pakai banyak hal gitu. Nah kita bisa lihat di sini ya, kemungkinan dapat Mac-nya itu adalah ada yang bilang 5, ada yang bilang 3, ada yang bilang 4. Jadi dari 700 tas itu yang isinya MacBook itu ada 5 Wow. atau sekitar 3 atau 4. Jadi sekitar 0,077/1000 gitu kemungkinannya. Anda harus bayar 33.000. Nah standarnya dapat apa? Standarnya dapat iPod. Orang Indonesia berapa? Bukan iPad ya. iPad nggak lah. Informasi iPad nggak tahu saya. Tapi ada gambarnya sih iPod-nya. iPod-nya ada gambarnya, tapi ya iPod nanti kan iPod. Nah, coba next. Nah ini lebih menarik lagi. Ini adalah harganya. Dapatnya apa? Wih. Jadi kalau bisa dilihat, selalu di apa? Kita dapat paket iPod, iPad atau MacBook kan ya. Tapi ini selalu ada namanya bundle-nya. Bundle ini selalu ada di tiap 3 paket itu. Bundle yang ini. Jadi 3 barang ini akan selalu ada dalam tiap tas. Beats ini, Mopi sama Incase. Ini Incase Strange ini tasnya kan. Gitu. Dan harganya 34.500. Lihat, ini regular price. Itu apa? Beats ini kayak headphone. Patah ya? Wah. Nah, kalau kita dapat iPod, maka dapat mini boombox, Bluetooth read, dan Incase Sport Ambient Pro for iPod. Jadi ada aksesoris iPodnya. Dapatnya itu sekitar 20.000 ya, 20.000 tambah 22.000 lah ya, tambah 34.000, jadi total value-nya dapat 27.840. Kalau bayar 33.000 kayaknya untung kan, tetapi it depends on kita kan, preference kita, taste kita juga. Ingat, ini regular price. Belum tahu discounted price-nya kayak apa. Padahal kok jarang diskon ya. Ada pertanyaan nggak? Mas, mungkin sudah nanti diterangin, tapi teknis apa? Iya. Yang edukasi sama yang atau belum masuk slide-nya. Teknis apanya? Fukubukuro. Maksudnya mana gabut? Bukan Bukan, apa masih teknis cara. Oh ya, ini silakan aja tanya langsung ya. Saya nggak akan menunggu karena Ini kan Ya udah maksudnya mas tidak Mas, tahu. kemarin kan Fukubukuro yang edukasi yang Dream Lucky apa yang di bag itu kan dia pakai daftar. Kalau yang ini kan Apple kan harus antri itu. Tapi edukasi apakah hanya daftar itu aja atau ada yang antri? Teknis dia technical ini oh, gimana? jadi kalau ini kita brick store ya, jadi nanti di toko benernya, nggak pakai online. Memang ada Fukubukuro online ya. Saya kurang paham juga Fukubukuro Dan online. kemarin kan online mas. Yang kemarin. Nah, dan ini nggak perlu pendaftar, nggak perlu apa, datang yang paling pagi, itu akan datang paling depan. Tapi Bahkan- paling depan belum tentu dapat. Bahkan Apple Fukubukuro itu ada yang sudah mengantri sekitar 27 Desember juga ada kali. Seminggu sebelumnya juga ada yang udah antri.
gitu. Dan yang paling depan, jadi di website itu ada satu orang yang antri, itu udah seminggu sebelumnya kali ya, sampai cuti dan sebagainya, itu ada pokoknya itu di sejarahnya dia tuh dari berhari-hari itu ada fotonya gitu, sampai hujanan, sampai pakai main komputer Asus di depan toko Apple Store-nya gitu kan. Nah dia pikir nomor satu itu pasti dapat MacBook gitu kan, saya mau dapat MacBook katanya gitu kan. Nah ternyata pas hasilnya ternyata enggak, yang dapat MacBook itu yang nomor 2. Iya kan, akhirnya setelah berhari-hari itu hujan dan sebagainya kan, saya dapat iPhone gitu kan. Nah tapi kemudian ada untungnya orang Asus lihat dia pakai Asus, dia kasih Asus yang baru si orang itu, karena begitu lucunya kan, sedihnya kan. Jadi belum tentu ya yang pertama itu dapat MacBook. Mungkin juga itu kan pentingannya Apple guru dong. Kalau nomor satu pasti dapat MacBook, orang bisa berantem kan? Iya. Atau orang bisa sebulan sebelumnya kan? Nah, jadi itu ada kepentingannya bahwa nomor satu itu ya bisa mungkin bisa nggak dapat MacBook. Ada pertanyaan? Kan ada perbedaan antara Yodobashi dengan Apple. Dimana kalau Yodobashi dia sistemnya kita paling tidak sudah dapat gambaran mengenai kuantiti. Ya, Yodobashi di kotaknya coba di kotaknya kan sudah. Nah, itu kotaknya ya kan sudah ada, berarti udah ada gambaran. Tapi kalau Apple sama sekali nggak ada. Nggak ada. Ya apa ya, orang udah tahu kan pasti iPhone, iPad. Iya. Cuman nggak ada gambaran kan. Nggak ada. Tasnya nggak ada sama sekali kan. Tapi orang biasanya ya yang udah fanboy itu kan ya pasti iPad, iPhone, anything dia nggak apa-apa kayaknya gitu kan. Bukan mangga. Tapi rugi lah kalau dapat iPad. Ada AI-nya. Oke, Dis, baru kamu. Mau dulu. Mau nambahin kalau online. Maju mbak, sana mbak. Harusnya pakai ini kali ya. Bran, di depan lu, Bran. Ada ini nggak? Nggak punya. Panelis yang kedua. Iya, aku nggak pernah beli elektronik gitu. Paling kalau aku beli baju gitu. Baju. Kalau sama concert goods sih, nah itu juga macam-macam. Jadi ada yang kayak Apple gitu yang nggak jelas isinya apa gitu. Kita cuma kalau concert goods itu aku pernah beli satu kali toko Shinki, itu cuman dia bilang pokoknya ini dari concert goods tahun-tahun sebelumnya yang udah sold out, nggak ada di mana-mana gitu. Nah itu kita nggak tahu isinya apa, ada handuk, t-shirt, terus keychain, terus macam-macam sih gitu. Cuman ya ciri khas buku Bukuro itu kan bundling ya, nggak semua goodsnya itu yang kita suka atau yang kita prefer. Kalau baju kebanyakan kita tahu isinya apa, tapi kita nggak tahu warnanya, gitu aja. Jadi aman size-nya Kalau size milih, ada size-nya XS, XS, SM, L, XL, itu bisa dipilih gitu. Kalau lu kan pada Nah, kalau yang aku lihat, kalau di praktisi beda. kalau misalnya online itu dia nggak diundi, tapi kayak pokoknya sampai dia habis aja gitu. Jadi first come first serve juga, tapi limited gitu. Terus kalau misalnya di Shibuya aku nggak pernah beli sih, aku cuma lihat aja. Jadi mereka itu biasanya beli baju. Nah, nanti kalau mau lihat 1 Januari itu di depan Hachiko, nanti mereka tuker-tukeran, ada yang apa tukeran roknya warna apa gitu sama warna apa, bajunya warna apa sama warna apa. Nah itu bisa dilihat, itu menarik sih. Oh, jadi ada apa namanya, ada tempat di mana kita bisa tuker dan bisa apa ya, bisa resell mungkin. Iya dong. kalau kita kenal itu ya cuek aja gitu. Ya di Indonesia masih lebih mahal. Tambahan. Saya nggak mengindus beli buku Bukuro ya. Ada balikan di sini. Ini bukan buku Bukuro juga, ini bukan buku Bukuro, tapi kan tulisanku juga mengenai uncertainty and product quality. Itu tentang konsep tiket. Itu kalau di sini itu kan diundi, jadi kita nggak tahu kita bakal dapat apa enggak. Nanti bahas itu. Nanti Dulu yang ini. Masnya Bukuro dulu. Nanti bisa semua. Master tiket belakangnya. Nanti sering pengalaman. Nah ini contoh department store ya.
Nah, ini ada yang lucu nih. Jadi gimana tahunya atau perkiraan apa isinya itu adalah ya dari tahun lalu bisa dibaca atau dari kayak gini nih. Ini 2013 ya. Coba tebak nih ya. Tahun 2011 isinya kue. Tahun 2013 kira-kira isinya apa? Kue lagi. Nah, itu dia kan the best prediction itu adalah dari tahun-tahun sebelumnya apa isinya gitu. Nah, kalau dari yang small store bisa kelihatan kan? Ya. Isinya apa sih di toko gitu kan? Dia bisa lihat situ. Nah, ini at least mengurangi uncertainty lah kalau memang jadi kalau memang terlalu uncertain gitu ya, kita bisa sedikit mengurangi uncertainty. Lanjut. Oke, tadi udah. Ini alasannya agak-agak general ya, kenapa mereka menjual buku kalau kita lihat secara etik sebenarnya ada. Jadi ya akhir tahun itu biasanya mereka memberi kado gitu kan buat customer ya, ini pelanggan maksudnya kan. Nah, itu sebaiknya kan di dalam kotak dan juga harus dibungkus. Dan kemudian juga ada namanya, nah ini karena availability-nya biasanya yang barang-barang bagus itu sedikit ya, biar nggak membuat kecewa orang-orang itu kan harus di lottery ya. Nah, lottery ini sebenarnya allocation mechanism yang biasa di Jepang. Kayak kalian kalau mau pergi kemana? Field trip, karena limited seat, pakai lottery mechanism untuk distribusinya, ya kan? Atau kalau di misalnya di Tanah Abang kemarin Jokowi untuk tempat-tempat pedagang yang mau site-nya tempatnya di A, B, C atau D diapain? Di lottery ya. Nah, itu dia, itu lottery mechanism. Jadi lottery mechanism itu could be used as allocation mechanism gitu. Whether this is okay or not, I don't know gitu kan, nggak tahu lah. Nah, kemudian ada namanya Enggak, bukan sesi gua sama yang tentang ini. Kalau menurut aku kenapa di Jepang itu suka banyak lottery, itu juga kita lihat kalau pendapatannya mereka itu kan merata gitu ya. Jadi to be fair, mungkin ya lottery is the most accepted way to allocate goods. karena mereka mungkin Iya, mungkin juga income gap-nya kan sangat tipis gitu. Mungkin. ya ini ada Silent. ini silakan ditanya aja langsung ya, dipotong ya. Ya. Ini ada masalah tahyul bahwa mereka ya harus buang tuh barang-barang lama gitu kan. Terus psikologi nanti kita bahas. Kemudian ada ekonomi rasionalnya. Yang pasti adalah kalau biasanya yang melakukan buku itu adalah yang sedikit punya market power ya. Dalam arti mereka adalah pedagang besar atau mereka punya branded yang kayak buku Apple itu kan punya branded yang eksklusif kan. Dan consumer jadi ada heterogenitas. Consumer itu kemungkinan bisa bahwa dengan buku dia bisa dapat profit yang lebih tinggi. Oke, next. Nah, ini ekonomi rasional lanjutannya ya. Sebenarnya kalau kita lihat di mikro, kalau yang mikro, ini ada discrimination tool ya, price discrimination tool ada 4. Itu pertama intertemporal selling, jadi kayak regular price sama tahun baru, regular price sama clearance sale, ya kan? Itu namanya intertemporal selling. Jadi dia jual regular barang, regular price di regular sale gitu. Dan kemudian di akhir tahun dia potong harga kan, discounting kan. Nah, sekarang pasti ada antara trade off antara beli sekarang sama beli nanti kan. Kemudian ada bundling. Bundling ini juga price discrimination kan, orang beli bundling bisa lebih murah kan. Jadi orang-orang yang emang suka untuk beli tas sama beli kamera itu beda sama orang beli tas aja atau beli kamera aja gitu. Kemudian ada namanya limited availability. Ya tentunya karena scarcity, karena buku punya atau clearance itu punya kelangkaan ya barangnya, maka ini juga menjadikan apa resiko bagi orang yang pengen beli itu kan saja nggak dapet kan, kalau dia nunggu buku gitu kan, setelah habis dia buku saya nggak dapet gitu. Kemudian ini ada randomizing, dan ini baru ya randomizing ini ya. Randomizing itu kayak lottery, jadi kita nggak tahu merandomize dia kamu dapat apa di random gitu. A atau B nggak tahu. Nah ini juga menimbulkan apa yang namanya
resiko kan, resiko untuk dapat suatu barang yang dia nggak suka, ya ini randomizing. Jadi ada 4 ini, dan 4 ini digabungin di Fukubukuro gitu loh. Keren nggak sih pedagang Jepang? Biasanya orang punya clearance sale doang di intertemporal selling. Ini clearance sale biasa ya, kayak New Year sale. Ada bundling, ada limited rate, ada randomizing, dan 4-4-nya ada di Fukubukuro. Ini secara teori udah ada. Ini kalau di general, ini banyak sekali teorinya. Ini banyak sekali, 2 di atas itu banyak sekali udah teorinya. Teori mengatakan bahwa itu memang bisa digunakan buat discrimination konsumen. Entah dari mana idenya mereka. Iya, ada. Atau sebenarnya mereka punya ide ya. Nah, ini contohnya. Jadi ini adalah value untuk contoh ya, Canon, kamera Canon. Ini adalah value untuk Nikon. Ya. Jadi misalnya Mas Jani suka Canon atau Nikon? Nikon. Nah, kalau Mas Jani di sini nih S1. Ya kan? Karena apa? Karena value Mas Jani untuk Nikon lebih tinggi daripada value-nya dia untuk Canon gitu. Nah, untuk yang E2 mungkin Canon juga kayak gitu kan. Nah, ini adalah regular sale, regular price. Jadi price P-nya Canon adalah sebesar ini, P-nya Nikon adalah sebesar ini. Dan siapa aja orang yang bisa beli, gitu kan. Jadi yang bisa beli tentu yang punya value di atas harganya kan, dia akan beli gitu. Misalnya kalau harganya 50.000, si E2 ini punya value 60.000, dia beli karena value-nya lebih tinggi daripada harganya. Dan orang-orang ini nggak beli karena apa? Value-nya dia terhadap Canon atau Nikon itu lebih rendah daripada harganya. Ada mau ada pertanyaan? Oke, lanjut ya, ini regular price. Kemudian di akhir tahun ya, atau di akhir tahun atau apa ya, ini didiskon jadi PD. Ini harga diskon untuk Canon, ini harga diskon untuk Nikon. Sekarang kita bisa lihat, sekarang beberapa orang bisa yang tadinya nggak masuk ini kan ya, nggak bisa beli karena diskon. Sekarang B2 bisa beli, B bisa beli, B1 bisa beli. Gitu. Ini adalah common clearance sale, ya kan? Nah, kemungkinan penjual suka nggak bawa E2 kemudian beli di sini? Penjual suka nggak bawa E2 kemudian beli dengan harga yang seperti PD? Enggak dong, dia harus bayar beli di P2 dong. Ya kan, itulah perlunya intertemporal selling. Jadi pertama dia jual seharga P2 dan P1, biar orang-orang ini beli dulu gitu. Ya dong, rugi kalau yang ini di charge dengan PD. Nah, kemudian sisanya baru dia turunin ke B2, B1 dan B. Itulah kenapa akhir tahun baru ada diskon gitu. Atau ketika musim dingin udah mau habis baru jaket di diskon. Nah, buat apaan gitu kan. Nah, ini common clearance sale, ada pertanyaan? Bang, ada lagi? Nah, ini Fukubukuro untuk risk netral. Tadi ingat ya risk netral ya, yang datang pertama kali ya, risk netral itu apa ya? Nah, ketika dia Fukubukuro, jadi PF ya ini harga Fukubukuro. Orang yang ini nggak mungkin pindah ke Fukubukuro, kenapa? Yang E2 nggak mungkin beli Fukubukuro, meskipun bukan intertemporal selling ya, meskipun bukan intertemporal selling, jadi biasa aja. Kenapa? Karena ekspektasi dia terhadap Fukubukuro, value dia terhadap Fukubukuro itu lebih rendah daripada harga Fukubukuro. Jadi kalau di expected value kan, ini dia mungkin ada di sini. Karena dia begitu tingginya nilai dia bagi Canon, Canon bagi dia nggak mau ngambil Fukubukuro karena dia bisa dapat Nikon. Jadi expected value Fukubukuro kotak itu bagi dia lebih rendah daripada harganya. Oke, jadi misalnya ini dia value Canon adalah 60.000, value-nya Nikon 10.000, berarti ya value-nya berapa? 35.000 kan? Nah, kalau ya 50-50 kan nih, contohnya sederhananya. Kalau Fukubukuro-nya adalah 40.000, dia nggak mau beli karena dia khawatir dia dapat Nikon. Jadi coba dibanding nama yang tadi, apa yang terjadi sih? E2 sama E1 nggak mau masuk ke pasar, ke Fukubukuro. Itu bagus nggak buat penjual? Bagus. Bagus nggak buat penjual? E2 nggak mau beli Fukubukuro, bagus nggak? E1 nggak mau beli Fukubukuro, bagus karena dia terpaksa beli di
Dia ada P2 dong, ya kan? Tapi kerugiannya apa? Di yang low type ini jadi nggak mau juga. Tadi kan dia mau ya. Coba diangkat yang diskon yang sebelumnya. Nah, ini B2 harusnya beli di common sale, di common clearance sale. B1 juga beli, tapi kemudian kalau pakai buku buku nah dia nggak mau beli. Itu kenapa tangga ya? Karena ekspektasi dia juga lebih rendah. Ingat ya, ini risk netral. Oh. Itu kenapa jadi ada tangga gitu? Ini ada tangga karena itu pakai Excel. Ada pertanyaan nggak? Ya, jadi ini apa namanya ya? Ini kayak dia dihalangi gitu, pakai namanya resiko itu buat memilah konsumen. Jadi resiko dia nggak dapat barang itu dipinggirin gitu. Kamu yang nggak suka ya lebih baik beli di regular sale. Gitu kan. Oke, display lanjut. Jadi ini ya, konsumer yang memiliki strong valuation tinggi untuk particular brand kayak Nikon atau Canon kayak Mas Jani itu nggak akan beli, will not buy buku Pro, Nggak akan. ya kan? Jadi ingat itu. Nggak akan. Nggak akan. S1 E2 itu yang S1 E2 have been forced to buy at a regular price, ya dong. Some of the low type who buy at clearance sale are excluded from buku bermakan, ya dong. Tadi ya di 1 B2 itu ya. Nah, di sini pentingnya bundling gitu, karena bundling itu meningkatkan value dia terhadap buku buku. Dan juga atau price buku bukunya harus dikurangi sedikit gitu, biar mereka agak masuk lagi, beli lagi. Jadi kalau dikurangi lagi harganya, makanya buku buku udah lebih discounted lagi gitu, atau dibundle lagi. Nah, apa jadinya successful of buku buku itu tergantung apa? Distribution of consumer valuation dan juga masanya ya. Jadi banyaknya consumer di region dan juga consumer risk preference. Coba dibalik lagi list. Jadi buku buku itu tergantung consumer di sini banyak nggak sih? Consumer di sini banyak nggak sih? Di sini banyak nggak sih? Di sini banyak nggak sih? Gitu loh. Jadi tergantung distribusinya. Ya kan? Nah, balik lagi. Nah, ini idealnya condition buat retail buku. Jadi nggak ada not many high type customer who have equal preference among goods. Jadi legend A sebaiknya cuma sedikit orang yang punya di sini tuh sedikit. Karena apa? Karena dia pasti beli. Iya, karena equal preference dia pasti beli buku kan. Saya mau dapat Nikon, dapat Canon, terserah. Tapi saya orang kaya loh. Nah, orang kayak gitu sebaiknya di pasar sedikit kalau mau sukses buku-bukunya. Ya karena dia bisa langsung, dia di sini loh. Dia bisa beli dengan dia preference Nikon sama Canonnya sama. Jadi dia lebih baik selalu beli buku-buku apapun yang terjadi. Jadi yang daerah-daerah sini sebenarnya itu fine-fine aja dengan buku-buku karena ya similar taste ya. Yang penting kamera. Nah, yang kedua apa? Ideal conditionnya. Yang kedua ada kedua nih harusnya. Ini lebih baik apa? Consumer yang low high type itu risk averse dan yang low type itu risk lovers. Coba disebut lagi. Jadi sebaiknya yang ini nih, ini sebaiknya risk averse. Biar dia nggak beli buku. Yang ini semua ini harus risk seeking. Jadi mereka mau beli buku gitu. Tapi itu pertanyaan penting ya. Apakah benar orang-orang yang value-nya tinggi itu risk averse, sedangkan orang-orang yang value-nya rendah itu risk lovers? Itu pertanyaan penting. Oke, lanjut. Ada pertanyaan nggak? Kalau seandainya misalnya model yang kayak baju gitu ya, yang kayak di Shibuya gitu. Mungkin itu ada tambahan. Jadi tidak ada sebuah mekanisme sehingga kalau kita dapat Nikon, lu nggak akan tuker itu ke Canon. Orang lain dapat Canon, oh dia dapat Canon, Mas Jun dapat Canon, aku tuker deh. Mas Jun suka Canon, aku suka Nikon, tapi aku dapat Canon. Ada gitu kan? Aku
mau lihat nanti tanggal 1 Januari Amazon atau Kakaku itu bakal banyak yang jual-jual nggak gitu kan, itu bisa Kalau tahun sebelumnya Mbak? resell kan. Nggak tahu aku kan Biasanya yang antri itu banyak kan orang Cina ya. Oh iya, benar. Jadi Ada alasan bukan orang Jepang ya mungkin mereka akan punya resell seperti itu. Oh. Mereka sama mungkin B, I sama B kan Juga. dan orang Indonesia sih yang banyak. Nggak, orang Indonesia nggak banyak. Kan ini yang tadi. Yang banyak itu orang ini. Jadi tahun lalu itu studi pengamat motor dikit ya. Sempat ngantri di depan siapa ya? Jadi ada ramai gitu, panjang. Padahal saya udah datang jam 6 pagi. Ngantri juga Mas. Jam 6 pagi udah panjang. Iya kan? Ya kan depan tuh orang kita. Oke nih ya, atas dulu. Jadi why people buy Fukubukuro ya, pertama mereka punya equal preference gitu. Jadi Nikon sama Canon itu whatever, nggak apa-apa ya dia beli gitu kan. Yang kedua they are risk-seeking dan atau resolvers but skewness-seeking. Nah ini skewness-seekingnya agak ribet yang dijelasin. Atau mereka overweighting on small probabilities. Jadi kayak Apple Fukubukuro tadi MacBook Pro itu 7/1000. Kalau mereka overweighting dalam arti mereka subjective probability mereka bisa lebih tinggi gitu daripada yang aktual probability. Mereka akan beli gitu. Masa bodoh dengan probability gue ya, gue ambil lucky man gitu kan? Dia beli juga gitu. Dia overweighting padahal small probability. Atau keempat yang paling nggak boleh sebenarnya ada gaining pleasure from gambling. Pantas orang Cina ini. Jadi apa ya? Ada pleasure gitu. Sebelum kotak itu dibuka ada pleasure. Iya nggak? It's a mystery gitu. Ada tension, ada suspense. Kayak kita nonton action movie gitu kan? Atau taruhan bola tuh kata dia kan? Taruhan bola ada jadian gaining pleasure ini. Itu kenapa orang bisa taruhan bola dan sebenarnya bukan masalah probability atau duit. Probabilitasnya nggak jelas malah. Bola itu udah 3-2, 2-4 dari mana tahu probabilitasnya nggak ada kan? Tapi mungkin gaining pleasure ini yang membuat orang beli buku. Jadi ada 4 ini ya. Kemudian mungkin juga ada preference on bundle valuation. Jadi karena bundle itu dia jadi agak naik bundle-nya. Value dia. Super. Oke, next. Nah ini Apple Fukubukuro. Fukubukuro biasanya randomizing among vertically differentiated good kayak Apple, Mac, iPad, iPod gitu. Kalau Yodobasi beda ya, Yodobasi itu kayak Canon Nikon sama aja. Jadi horizontally dia. Tapi kalau Mac itu udah jelas orang-orang tuh apa? Consumer prefer untuk dapat Mac dibandingkan iPod, ya kan? Nah, jadi it is look more like lottery karena ada namanya apa? Jackpot price-nya itu MacBook-nya itu. Dan meaningnya probability-nya adalah 0,007/1000. Atau mungkin iPad nggak ada yang tahu ya berapa probabilitasnya. Tapi standarnya pasti dapat iPod. Kalau aneh tapi nilai barang itu mungkin nggak sih lebih rendah daripada harga yang kita bayar? Itu tadi coba list harganya balik lagi di sini. Moderator yang Lu udah nggak bisa bisa. banyak banget nih. Jadi gue dari jawab dulu dong, masa gak boleh jawab. Jadi kalau di regular price dibandingkan sama regular price enggak, selalu 33.000 itu beli Apple Fukubukuro itu lebih tinggi daripada apa yang kita dapat. Tapi itu regular price, ingat di internet kalau saya ya di akhir tahun selalu discounted kan. Nah kadang-kadang kita harus cari dulu diskon price-nya berapa sih gitu. Kalau bisa dicari gitu. Karena kemungkinan lebih baik beli yang discounted price dan deterministik dan tahu itu harga barangnya daripada beli Fukubukuro dengan diskon mungkin lebih murah 2.000 atau 3.000 tapi kita nggak tahu dapat apa dan kita mungkin juga agak nggak enak belinya kan. Harusnya disimulasiin aja. Jadi dengan diskon dari 0 sampai 20%. Jadi ada cut off. Kalau diskon rata-rata 12%, ini pasti lebih bawah. Atau diskon lebih dari 12%. Oke, yang tadi aja kan 57.000 dapat iPod kan. Kita bayar 33.000. 57.000 paket standar kita Apple Fukubukuro.
Kalau 60% diskon atau 40% diskon, itu kan harganya mirip kan? Ya, 30-an ribu kan? 10% diskon. Tapi kita dapat barang-barang yang kita nggak mau dapat gitu. Dokter Dri, siapa yang mau beli? Walaupun kan 16.000 harganya. Mungkin kalau 8.000 nggak mau juga beli kan? Ya. 8.000 untuk headphone itu nggak ada yang mau beli juga gitu. Tapi ada di situ dan harganya 16.000. Kalau ada tekniknya Kelihatannya lebih tinggi harganya kan, 57.000. Tapi kan ada Dokter Dri itu berapa harganya? 30.000 lagi paling. Gitu. Jadi emang kelihatannya secara bundle atau bisa resell mungkin memang lebih menguntungkan. Tapi sebenarnya enggak juga. Oke, terus. Nah, ini basic example ya, example dari Apple Fukubukuro ya. Jadi coba asumsi ada dua consumer punya dua value terhadap iPad dan Apple. Dan di contoh aja ya, iPad discounted price 40.000, iPod discounted price 10.000. One consumer will buy iPad, another will buy iPod karena cuma ada dua consumer. Sellernya jual satu iPod dan satu iPad, ya kan? Jadi Apple revenue ada 50.000 karena yang satu beli 40.000, yang satu beli 10.000 kan? Nah, average-nya berapa? 25.000 kan? Kalau dijual Fukubukuro, inilah harga Fukubukuronya dong. Biar orang pada dua orang yang mau beli, risk netral ya. Kalau kita yang punya nilai iPod lebih dari 10.000 dan nilai iPad lebih dari 40.000 tentu mau beli dengan Fukubukuro 25.000 risk netral. Jadi ini adalah 25.000 harga average-nya. Ya kan? Tetapi if people are risk seeking or skill seeking, the price could be charged higher than 25.000. Jadi seller bisa nge-charge harga lebih tinggi dari 25.000. Dalam arti apa? Apple Store get more revenue based on Fukubukuro. Kalau orang risk seeking dan risk preference dan skill seeking. Nah, inilah pertanyaan, sebenarnya inilah pertanyaan eksperimen saya. Apakah orang risk seeking atau risk averse atau risk lovers dalam membeli suatu barang gitu. Nah, jadi eksperimen saya adalah mengidentifikasi orang-orang sebenarnya ketika membeli barang itu dia risk averse atau risk lovers. Kalau tadi kan beberapa orang ternyata risk lovers banyak sekali tadi itu yang coba di pertama. Udah gitu aja, terima kasih. Kalau ada pertanyaan. Ya, saya datangnya kelar, tapi saya lihat tadi ada fenomena keanehan orang Jepang kan ya. Jadi kebetulan saya tuh belajar barusan tadi jam 11 itu bicara di mata kuliah politik iptek ya. Dan politik itu diplomasi iptek. Kita bicara tentang karakter general bangsa-bangsa. Jadi ada pertama Inggris itu, dan ternyata itu bisa dilihat di trace dari sejarah. Kenapa kita bisa punya persepsi orang Amerika katakanlah elitis? Kenapa orang Jerman itu manden, membosankan? Ya, dan kenapa orang Jepang itu sangat sensitif terhadap hal yang baru? Ini bukan hanya sebagai konsumen, tapi juga sebagai produsen, obviously. Jadi kadang-kadang saya sih melihatnya bahwa kebetulan karena saya awam gitu ya, saya melihatnya bahwa fenomena Fukubukuro itu jangan-jangan cukup dijelaskan dengan dengan penjelasan tadi gitu, culture gitu, karena sesuatu yang dipelajari bersama-sama menyebabkan ada tendensi sikap yang sama atas satu komunitas orang tertentu. Gitu. Jadi apakah ini mungkin terjadi di Indonesia? Ya, saya kira Oke, tergantung dengan kita. ya, pertanyaannya bagus sekali. Itu ada list yang ethical, bagian ethical list yang orang jual itu. Paling depan kayaknya. Ini mau ini. Jadi ini ada event. Jadi Fukubukuro itu sebenarnya widespread event dari 1900 dibuat sama banyak sekali di Jepang gitu mulai. Nah, pertanyaannya kan sekarang ini, lottery mechanism di Jepang itu adalah suatu yang common. Pakai lottery apa-apa, pakai lottery tiket, pakai lottery apa, pakai lottery. Dan even judi udah nggak boleh kan dia kan, gambling nggak boleh. Loto boleh, tapi lottery kayaknya. Nah, kemudian untuk yang satu lagi untuk apa, masalah budaya itu juga ada namanya papernya siapa sih? Itu kalau dalam suatu grup itu standar preference jadi sama.
Jadi orang Jepang kan senangnya grouping kan. Bahkan dia beli buku Bukuro pakaian rame-rame ya. Jadi mungkin ada orang yang risk averse, di dalam grup itu ada yang risk lovers. Nah memang nggak terbukti bahwa grup itu cenderung akan risk lovers, enggak. Tapi dia cenderung akan jadi dikotomi. Nggak mungkin risk netral, mereka akan milih jadi risk averse atau risk lovers grup itu. Nah orang Jepang itu selalu homogen, membuat semua preference jadi homogen, gitu kan. Jadi mereka rame-rame pergi ke buku Bukuro. Jadi ada namanya utility kemudian jadi homogen gitu. Nah itu memang menjadi efek kenapa orang kemudian beli buku Bukuro. Ada efek budaya, ada efek mental gitu, dan ada efek psikologi. Kenapa mereka atau kenapa juga penjual mulai menjual. Ada lagi? Kalau enggak, Mbak Prani. Baik. Tunggu. Kalau masalah risk lovers, risk averse, sama risk netral itu bisa diperlakukan secara general apakah kasuistik gitu. Misalkan dalam kasus tertentu dia risk lovers, tapi dalam kasus yang lain dia risk averse. Oke, jadi papernya ada paper orang mana Eropa gitu ya. Dia menggabungkan satu, dia data kasus senas, dia cari resikonya. Jadi dia ada input untuk mencari resiko orang-orang. Nah kalau di kita kayaknya nggak ada, adanya di IFRS untuk tahu resiko orang ini risk averse apa risk lovers. Kemudian dia ambil secara random dari itu sampling, kemudian dia eksperimen. Apakah mereka itu benar-benar risk lovers apa risk averse gitu. Karena di Susenas dan selalu, bukan di Susenas ya, statistik mengatakan bahwa majority orang itu risk averse gitu. Ya, in general context atau in general person mereka cenderung risk averse. Tapi in specific context dia akan cenderung bisa aja dia risk lovers atau risk seeking. Mungkin orang yang rokok juga mungkin jangan risk seeking ya. Gitu. Mungkin dalam merokok dia jadi risk seeking gitu. Tapi dalam yang lain-lain mungkin dia jadi risk averse. Tapi bisa ada kata-kata magicnya adalah bahwa majority mostly orang itu risk averse. Tapi it depends on context, in particular context they could be risk lovers. Terus cara masih milihnya gimana? Meneliti eksperimen. Itunya orang-orangnya siapa? Orang Indonesia. Siapa namanya Bu? Alamatnya gimana? Ya paling penting ya, maksudnya pentingnya gini bahwa orang-orang yang high type itu kalau mau sukses high type harus risk averse, yang low type harus di seeking. Tapi yang low type biasanya mau di seeking ya, karena dia mau ngapain lagi gitu. Sebenarnya bukan membuat sukses sih kalau untuk memaksimumkan profitnya. Iya, sukses itu maksudnya maksimum profit. Jadi untuk memaksimasi profit ya gitu. Nah sekarang harus ada di perbedaan risk preference antara dua konsumer ini. Kalaupun enggak ya, menurut saya risk netral aja semua. Tadi ada namanya ada feature dari buku-buku yang bisa membuat itu jadi maksimasi profit. Misalnya apa? Intertemporal selling, kemudian ada scarcity, ada queuing, antri, itu semua tuh sebenarnya untuk membuat yang high-tech itu nggak mau masuk. Ya udah ngantri malas pagi-pagi jam 6 itu ada Yudis kan loh, ya. Dia ya kan? Nah itu sebenarnya ada namanya costly entry gitu. Jadi buku-buku itu punya costly entry. Untuk entry dia ada biayanya. Karena online aja. Even they are risk netral ya. Jadi ya penjual itu sebenarnya sadar atau enggak mereka menerapkan strategi yang sungguh-sungguh brilian gitu. Menurut aku ya. I think kalau dari sisi agama gitu, ethical gitu ya. Mungkin dari buku Bukuro karena kan nilainya tuh sebenarnya nggak kita pasti dapat apa ya yang kita bayarkan gitu loh, nggak akan lebih rendah dari apa yang kita bayarkan. Itu sih asymmetric information ya. Jadi seller knows more about the goods than the buyer, so there is a
asymmetric information di situ gitu ya. Artinya? Itu mas jadi memang untuk kenapa harus ada market power tadi, terus ada apa namanya, jadi quality dari barangnya itu harus digaranti oleh reputasinya retailer. Itu kenapa Yodobashi Kamera sama Apple Bukuro kan, reputasi quality goodnya mereka udah bagus gitu. Oh, Amazon juga ada. Kalau ada pertanyaan lagi gitu kan Kalau Mbak Fran. teknis itu tadi Mbak yang ada beberapa toko yang online, ada apakah Oke, teknisnya nanti kita alihkan kepada Pranisa Stiono sebagai kedua. Untuk masalah theoretical framework yang behavioral economics of hukum Indonesia. Ikut ya. Ada lagi pertanyaan? Maaf. Kalau nggak ada, kita lanjutkan kepada Mbak Pranis. Kalau aku mungkin tanya jawab aja ya, karena aku juga nggak tahu banyak. Yudis juga kan sering beli buku-buku. Praktisi. Kalau aku disuruh antri aku males, jujur aja gitu. Aku paling belinya online gitu. Kalau online aku mau, tapi kalau suruh pagi-pagi datang aku nggak mau. Nggak bisa bangun. jadi online tiap toko tuh ada beda-beda, ada kayak misalnya sebutlah satu merek Uniqlo atau Gap misalnya nah itu apakah dia di store salah juga berarti itu dia Gap juga pasti tokonya kan ada store-nya juga, dia punya online shop juga. Apakah di dua tempat itu dia ada buku-buku? Aku belum pernah ngecek ya, kalau Gap sama Uniqlo biasanya di toko gitu, tapi kalau misalnya di Rakuten itu biasanya dia online buku-bukunya, baju-baju gitu. Terus kemarin aku lagi lihat Amazon juga mereka offering online. Elektronik juga ada. Atau coba aja lihat, pokoknya aku lihatnya lucky bag gitu. Jadi apa seto apa gitu macam-macam. Nah itu kalau di Rakuten itu biasanya online, terus dikasih tahu barangnya apa. Itu kan Bukuro namanya. Bukan, maksudnya bukan dikasih tahu barangnya apa, isinya apa, enggak. Jadi misalnya ada 4 set gitu ya, 4 barang, 1, 2, 3, 4. Nah 1 itu bisa dapat, kita bisa dapat 1 dari 3 gitu, A, B, C. 2 itu A, B, C, D gitu, 3 itu apa, 4 itu apa. Kita dapat yang mana? Iya, jadi ada beberapa kombinasi yang bisa kita dapat, baik dari warna maupun kemarin aku lihat, maaf ya karena itu tergantung sama interestku juga. Kalau aku kemarin lihat toko Korea, jadi itu ada yang satu DVD, terus udah gitu baju, habis baju make up gitu. Itu ada 3, satu lagi aku nggak ingat, jaket kalau nggak salah hoodies. Nah itu bajunya warnanya mungkin ya beda, tapi kalau make up itu bisa macem-macem gitu. Yang ketiga item make up itu bisa mereknya dari mana aja, bisa Tony Moly, Misha, terus Etude apa gitu, terus bisa macam-macam. DVD-nya juga, DVD-nya itu macam-macam juga. Iya, kadang-kadang ada juga kalau baju itu cuman warna sih biasanya kalau baju. Paling kalau misalnya ada 3 satu biasanya stole, terus udah gitu jaket sama sweater gitu. Nah kalau misalnya jaketnya lebih tebal, sweaternya lebih tipis atau yang kayak gitu, paling variasi. Kalau yang antri itu dia ada yang nggak dapat setelah antri gitu. Nih. Ini bukan kayak ini. Aku nggak pernah tidur kan. Tapi kemungkinan ada yang nggak dapat lah. Itu kenapa harus ada scarcity kan? Ada biasa bahkan yang gede-gede gitu biasanya cuma ada 10 gitu. Dia bilang dia menyediakan 10. Bukan maksudnya ada yang nggak kebagian topnya itu. Iya. Iya karena cuma ada 10 yang ada Tapi kan itu bisa. 700 dibilang dia 700 Kemarin ada beberapa tahun lalu tuh ada 500, 400, bahkan 700. Tergantung mereka stoknya kan. Sisa akhir tahun ini berapa sih buku buku? Jadi sebaiknya untuk tahu buku buku sekarang ke store-nya. Lihat yang sisa apa aja nih. Iya kan? Itu adalah cara terbaik untuk tahu prediksi story toko ini ukurannya apa. Datang ke sana dan cek sendiri gitu. Udah bahas sekarang ada apa sih? Windows Surface.
Tapi itu masih bundling ya. Fukubukuro itu ciri khasnya dibanding price discrimination tools atau marketing tools yang lain di Jepang itu bundlingnya gitu. Kalau menurut aku lottery dan scarcity itu ciri umum dari price discrimination and marketing tools di Jepang gitu. Banyak sekali contohnya gitu. Apa-apa di lotre gitu. Terus apa-apa nggak jelas gitu, kita dapatnya apa gitu. Nah itu cerita yang itulah pakai lupa. Nah, risetku itu tentang tiket konser. Jadi kalau di sini konser itu juga sama gitu. Kita di lotre, kita nggak tahu kita bakal dapat apa enggak. Yang pertama. Yang kedua, kita nggak tahu dapat duduk di mana. Nah itu sangat berbeda dengan Western konsep di mana kita tuh bisa nunjuk sampai kursi kita gitu kan. Kalau kalian ke Ticketmaster gitu, jadi 90% of tiket business in Western countries di UK, US itu dikuasai oleh Ticketmaster sekarang namanya Live Nation. Nah itu kita bisa nunjuk sampai ke tempat duduknya. Nah kalau di Jepang tuh enggak gitu, kita nggak tahu dari 55.000 kursi di Tokyo Dome kita bisa dapat dari paling depan sampai paling belakang. Jadi begini, kalau VIP beda di Indonesia, VIP pasti lebih mahal kan, VIP daripada yang biasa-biasa tribun gitu kan. Nah di Jepang enggak, jadi harganya Sama. flat. Nggak ada VIP apa? Nggak ada, kecuali kalau konsepnya sangat highly demanded ya. Mereka biasanya di belakang-belakang jual tiket 500 yen lebih murah. Nah itu tiket berdiri. Kalau Anda tidak berdiri sama. Ada beberapa yang price discriminated tapi nggak tidak seperti di negara lain gitu. Frekuensinya maupun levelnya gitu, level of price discrimination. Jadi di sini itu emang orang sepertinya suka homogenitas gitu. Semuanya punya hak untuk namanya fairness. Iya. Jadi orang Jepang tuh nggak mau bahwa yang kaya kemudian dapat beli VIP gitu, yang miskin. Jadi semuanya diperatin aja, ya nanti kita lucknya kayak gimana gitu. Sosialis dong. Iya, jadi memang negara ini negara sosialis yang negara ini bekerja di dunia. Negara ini nggak mau exclude community kan. Kalau pendapat yang Pak Izul tadi, Profesor Pak Izul, gengsian, bukan karena sosialis, itu gengsi. Dia mereka bisa misalnya ada dijual kelas tinggi gitu, yang lain tuh akan berusaha bidding and it will create chaos. Dan akhirnya So it's not socialist. Tapi kalau Anda melihat sistem pajak di Jepang, But consumer. Attitude consumer. enggak, tapi pajak di Jepang itu untuk kita jadi sangat-sangat kaya itu sangat sulit gitu. Jadi pajak pendapatan itu highly progresif kalau bisa dilihat gitu, dari sisi ideologi gitu kan. Pajak warisannya berapa? Pajak warisan 40%. Warisan itu 40%. Iya. Di Amerika ada yang diwarisin. Yang mau diwarisin apa sih? jadi itu kenapa orang Jepang itu kaya banyak di bawah rumahnya. Jadi rumah tua kadang-kadang dihancurin, ada cash banyak banget. Dan karena emang mau menghindari pajak kan. Jadi kalau mereka inheritance langsung ya kasih cashnya itu. Tuh kan logam 500 itu juga ada banyak tuh. Di rumahnya tabung 500-an ya. Nah terus kalau bedanya Fukubukuro sama tiket market, kalau tiket market itu resale marketnya sangat bekerja dengan baik gitu, bukan baik apa ya, functioning. Dia functioning gitu, kita punya resale market yang sangat functioning gitu, karena ya dari lotre itu dan Harganya bisa naik kan setelah itu. bisa naik bisa turun, dan konsep itu kan social event gitu ya. Jadi misalnya gue bayar 4.000 nih, terus gue dapet yang paling depan, gue bisa jual kan? Bisa juga. Dan banyak yang bidding, mau, banyak yang mau beli Iya. dengan harga tinggi. Iya. Berapa kemungkinan? Tergantung tiket apa gitu. Biasanya mungkin 20%
20-30% ya marginnya gitu, tapi untuk tiket-tiket tertentu itu bisa 700%. Jadi udah 5.000 bisa jadi Bisa jadi ya. Jadi kalau tiket kalau tahu Arashi nggak? Tahu Arashi itu artis Jepang yang nomor 1 sekarang, atau Exile, Sandaime Exile itu J Brothers. Ya, yang segambreng itu. Iya, yang bukan gambreng yang sebenarnya cuma lah. 2. Yang lain ya, mafia gitu. EKB nggak terlalu mahal, yang mahal itu Exile, Arashi. Nah itu tiket normalnya itu 6.800 yen, tapi minimal itu dijual 50.000 yen. kalau setelah tahu tuan dulu. Sebelum tahu tempat duduk. Sebelum tahu tempat duduk. Setelah tahu tempat dulu lebih mahal lagi. Bisnis tiket Lebih mahal lagi, 50.000 yen itu minimal. Nah jadi kalau mau, jadi akhirnya benchmarknya Arashi itu 5.000 per tahun. Kalau misalnya dapet tiket jual. Jadi tiket itu terbatas. Untuk dapat tiket aja kita di lotre pertama. Jadi lotre first state lottery itu Sebelum bayar Mas, Pak. Jadi maksudnya di lotre itu tuh sebelum kita bayar. Iya dong, karena kita bisa nggak dapat Oh, sebelum iya. bayar. Jadi kalau dapat bayar, Jadi- nah, kemudian di lotre lagi buat tempat duduknya. Kalau Anda ke iPlus itu biasanya jadi di sini tiket itu dijual dalam beberapa tahap. Tahap pertama dan kedua itu biasanya lotre gitu. Dia bilang kalau misalnya interestnya lebih banyak daripada allocated, kita bakal lotre, dia bilang gitu. Atau jelas-jelas itu lotre. Yang ketiga baru general selling. Nah yang general selling itu biasanya berapa jam udah habis itu. Kalau misalnya dia highly demanded tiket. Jadi di sini itu emang semuanya pakai lotre, tapi menurut aku itu bagus. Satu, jadi tiket gate itu jarang sekali crash gitu. Nah kalau misalnya kita lihat kayak Justin Bieber, One Direction, or siapa lah gitu, itu kayak bangga banget gitu setiap apa di headline news, tiket gate-nya crash karena orang pada beli gitu. Nah kalau di sini nggak ada tiket gate-nya crash gitu, itu nggak pernah ada. Malah ada tulisan karena semua orang mau beli dalam satu waktu gitu kan. Yang Kan sampai first di come first Indonesia serve. itu sampai di terminal. Iya, first come first serve. Jadi mereka akses web itu dalam waktu yang sama gitu. Nah jadi Website-nya crash maksudnya. nah kalau di sini itu karena dia lotre, dia bilang gini, jadi lotre itu adalah periodenya application 5 hari gitu. Dalam 5 hari ini Anda apply gitu. Anda tidak usah apply pada saat dia dibuka, bahkan ditulis gitu besar-besar gitu. Jadi untuk Tenang aja. itu tidak mempengaruhi chance Anda menang atau winning the lottery. Nah terus karena itu yang kedua kita bisa lihat itu demand untuk tiket itu berapa kan? Karena itu orang benar-benar mau beli gitu, bukan orang yang nggak mau beli gitu. Jadi dari segi marketing research menurut aku brilian. Iya, memang Fukuoka juga marketing sebenarnya. Saya struggle lagi gitu ya. Iya. Ini juga Kita bisa lihat. karena saya di warning sama Profesor Taizo gitu, don't see us as a superior society. Kita bukan masyarakat yang superior gitu. Mereka punya efeknya sendiri. Dan jadi bahaya kalau misalnya kita take it for granted gitu apa yang mereka lakukan gitu. Jadi kalau yang tadi itu dia bilang bahwa di sini itu ketertinggalan secara materi itu adalah insolvent, karena mereka punya masa di mana mereka runtuh sama sekali dan setiap orang diwajibkan untuk membangun bangsa, gitu ya. Jadi dalam kehidupan sehari-hari mereka tidak bisa melihat tetangganya maju, berarti mereka sudah gagal menjalankan fungsinya dia. Nah kalau misalnya itu saya bayangin aja gitu, satu produsen melemparkan kelas-kelas yang jelas gitu seperti itu, maka itu akan jadi korosif ke konsumennya. Seandainya ada yang melihat, wah ini dia masuk ke kelas ini, berarti saya secara pribadi adalah orang yang gagal bagi bangsa dan negara. Itu saya mungkin berlebihan ngomongnya gitu, tapi itu justru mereka harus lakukan karena melihat konteks masyarakatnya. Belum tentu itu bisa applicable di Indonesia. It's good, ya. Bisa jadi itu nggak applicable di negara lain karena emang yang aku lihat itu cuma dilakukan di sini, bahkan di Korea nggak kayak gitu. Kita tahu bahwa artis-artis Korea itu kan sangat
Jepang sekarang gitu. Aku kira mereka akan adopt sistem ini ke Korea, tapi ternyata enggak gitu. Emang dia ini unik untuk Jepang, tapi menurut aku masukannya sangat bagus ya, bahwa ya mungkin juga emang orang Jepang nggak mau di kelas-kelaskan karena itu bisa menimbulkan chaos. Orang Jepang ini mungkin. Iya. Oh, Mas mau nanya? Langsung kata sambutan. Silakan. Dan menurut aku di market yang seperti ini, resale market itu sangat penting. Tapi kan ditangkap kalau resell. Oh, ternyata tidak seperti itu. Sekarang aku sudah tahu hukumnya. Dan aku pernah melanggar hukum. Jadi waktu aku datang pertama kali ke sini itu untuk nonton konser. Nah, terus udah gitu dibeliin sama orang gitu kan, sama orang Jepang gitu. Jadi ada tuh mereka membantu pakai bahasa Inggris semuanya, terus komisi dia 15% apa ya, pokoknya gede banget gitu. Nah, terus kan karena emang tidak pasti kursinya dia tanya sama aku batasnya berapa gitu, terus kita bilang 10.000, terus dia beli yang 5.500, padahal itu tiket 6.000 harganya. Terus kita marah-marah dong, kok 5.500 dibeli, nanti gue dapet yang paling belakang gimana gitu. Terus dia bilang, tapi ini nggak ada yang tahu kursinya di mana, dia bilang gitu. Jadi ya udah saya beli aja yang paling murah, dia bilang gitu. Nah akhirnya kita kan itu 7 hari konser di Tokyo Dome, gila banget kan orang. Jadi salah satu juga kenapa harga tiket di sini itu murah, karena artis itu kalau konser nggak 1 hari atau 2 hari, tapi 7 hari berturut-turut gitu kan, itu bisa terjadi. Jadi kita 5 hari berturut-turut nonton konser. Ya, itu 5.500. 1 hari 5.500. Nah dari 5 hari itu akhirnya yang dapat ya emang sih kita ada yang dapat paling belakang, tapi ada juga dapat yang depan gitu. Ada yang bagus banget, malah kita dapat arena 1. Nah akhirnya dari situ kita belajar. Jadi tadinya kita juga nggak tahu duduk di mana gitu. Jadi kan kita udah datang nih ke sini 3 hari sebelum konser, terus udah gitu tiketnya dikasih kan ke kita. Oh ini, tapi kita nggak ngerti ini duduk di mana ya, kita itu di mana gitu. Nah akhirnya landlord tempat kita nginep itu ternyata suka baseball, jadi dia bilang sini saya liatin. Jadi kita lihat ke websitenya Tokyo Dome gitu, ada skemanya. Oh ternyata ini paling belakang, ini paling depan, gimana ya. Terus akhirnya karena gila loh, I've been traveled 4,000 miles away, masa gue mau nonton paling belakang, gue nggak mau. Terus gimana dong? Ya udah kita jual aja yang kurang jelek, kita jual gitu. Kita beli lagi yang baru gitu. Oh ya udah, akhirnya pas hari-hari itu kita jual di tempat itu gitu. Nah terus kita beli lagi yang baru jadi tiket itu baru ketahuan tempat duduknya kakak itu seminggu sebelum konser. Jadi dikirim ke rumah kita gitu. Nah melanggar hukum. Jadi ternyata tiket resale itu nggak boleh kalau misalnya dijualnya di venue. Jadi jadi hukumnya itu melanggar ketentraman umum. Tapi kalau dijual di online, nah itu abu-abu. Tapi banyak tuh yang bilang. Jadi gray area gitu. Dia tidak melanggar hukum tapi melanggar kontrak, karena di belakang tiket itu ada tulisannya gitu, nggak boleh dijual untuk for profit. Jadi itu melanggar kontrak tapi tidak melanggar Tokyo Ordinance tuh enggak gitu. Jadi melanggar kontrak kita dengan si penjual tiket gitu aja. Jadi makanya kenapa tiket.co.jp atau Amazon Yahoo itu nggak digerebek ya, itu karena dia gray area gitu, not really illegal itu enggak gitu. Tadinya aku kan
loh kok si tiket.co.jp itu punya ini apa nomor pajak, social security number segala macam, kan kalau dia ilegal nggak boleh kan. Nah ternyata dia gray area. Jadi kalau di sini normnya itu kita beli sama-sama akhirnya, misalnya aku sama Yudis sama-sama mau nonton konser gitu kan, kita nggak tahu kita bakal dapet apa enggak, ya udah apply aja semua, aku apply semua, kamu apply semua, nanti yang dapet yang mana gitu, sisanya dijual. Pasti laku dong. Ya nggak pasti laku, tapi daripada nggak dapat, nah itu dia scarcity. Yang untung siapa? Yang untung ya promotor, artisnya, karena kalaupun nggak laku ada dibeli, what the hell gitu kan. Nah, sekarang bandingin profit antara jual VIP mahal sama enggak, tapi nggak bisa juga karena sosial kan. Yang masalah kalau misalnya Fukubukuro itu kan one time ya, terus mungkin consumer loyalty itu bukan sesuatu yang major, tapi kalau di music industry loyalty itu major issue gitu, makanya kenapa harganya juga nggak bisa terlalu mahal gitu, karena bayangin aja konser itu setahun sekali minimal, kadang-kadang setahun 2 kali. Nah terus udah gitu dalam 1 tahun itu tour di Tokyo itu bisa berhari-hari. Jadi misalnya mereka di Tokyo Dome 3 hari, di Yokohama Arena 3 hari, di Saitama Arena 3 hari, itu 9 hari. Yang notabene mungkin yang datang juga orang itu juga gitu. Jadi nah terus udah gitu ada lagi concert goods, jadi itu bundle juga sebenarnya dengan concert goods, dengan CD, DVD. Mereka itu CD bisa 3 kali dalam setahun ngeluarin kayak Arashi gitu. Jadi Produktif banget. Soalnya pas kemarin di titik kalau temanku dari sini dia ada konser, terus aku bilang gini, ya udah tak tontonin buat lo ya, harus dia bilangin temen aku sampai kayak sekarang tuh udah nggak bisa lagi sih, karena itu udah di lotre dari tahun sejak kapan katanya gitu, tapi ntar suka ada yang pada mendapati hari H tuh orang yang menjual dari siapapun bisa dapet, ya berarti ya. iya kalau mau di tiket.co.jp itu fixed price, jadi resellnya bisa fixed price, bisa juga auction. Kalau auction di Yahoo Auction. Pakar. Oh berarti Pakar. Ya bisa. Saya ada pengalaman juga sih kan, kayak Wonder Festival Winter sama Wonder Festival Summer kan 50 hari Indonesia kan soal tentang industri video games dan toys di Jepang gitu kan. Tiketnya kan berupa booklet ya, harganya kan 2.500 kan, kita bisa beli di venue atau di kombini. Nah tapi kemarin pengalaman yang kedua itu yang pas pas summer kemarin itu bookletnya saya beli di luar, jadi ada penjual dengan harga miring hanya sekitar 1.500 yen gitu. Nah itu berarti kategorinya sama yang kayak tadi Mbak Karen ceritakan. Jadi reseller itu ada beberapa macam di sini, ada yang fixed price reseller, ada yang auction reseller. Nah terus ada yang online, ada yang toko physical. Iya sih, memang saya itu bekas dan akhirnya punya saya juga saya jual lagi gitu ya. Terus kalau misalnya rajin di Twitter, sekarang juga mereka pakai sosial media. Jadi siapa yang mau gitu. Nah kalau tiket konser biasanya tukar. Kalau aku tukar gitu. Jadi aku punya tanggal 15, aku punya tanggal 16, ya udah tukar. Nah itu barter jadinya. Mungkin tadi udah ditanya kali, mohon maaf saya telat. Bagi si company itu seller itu mengadakan buku itu kira-kira ada perhitungannya nggak sih untuk secara ekonomi atau accounting itu biar profit gitu misalnya, apa dia masing-masing Jadi motivasi ke atas, ke bawah di sini. Terus. Bawa. Dong. Terima kasih. Atas lagi dikit. Oh. Bawah lagi. Atas lagi. Bawah lagi. tadi kan
dia ini nih. Loh, Ya itu tadi yang di. Gua banget. jadi sebenarnya kalau dalam randomizing tadi, gue pakainya randomizing bukan lottery. Kalau balikan lottery. Randomizing itu kan ada resiko lo nggak dapat barang yang lo suka, ya kan? Nah karena adanya resiko itu nggak cuma buat diskriminasi bahwa orang-orang yang punya value tinggi untuk tiket dia nggak akan beli di buku-buku dong, ya kan? Jadi seller akan dapat harga lebih tinggi kan, revenue lebih tinggi karena dia risk averse kan, atau even risk netral mereka dia nggak mau. Tapi ternyata dari model yang dipunya, adanya risk itu juga bisa membuat seller able to charge higher price in regular price. Jadi misalnya di akhir tahun ini buku-buku kan ada resiko, jadi resiko di mana dia nggak dapat prefer good kan, kayak Nikon dia nggak mau. Jadi orang-orang ini misalnya lo suka Nikon nggak mau beli buku-buku kan, tapi nggak cuma itu bahwa lu beli Nikon di harga regular price bukan cuma itu untuk keuntungannya, tapi akibat ada resiko ini bisa balik ke sini. Jadi seller bisa mencas harga lo di regular price lebih tinggi dibandingkan nggak pakai buku-buku lo. Jadi kalau di clearance sale biasa mungkin harga Nikon 50.000, tapi karena dia pakai buku-buku lo ada resiko. Gua cat tuh di tinggi 52.000 lo juga nggak pergi ke sini, gitu loh. Jadi adanya resiko di sini bisa membuat seller itu bisa able untuk cat lebih tinggi harganya. Berarti kayak fungsinya ada dua jadi. Berarti misalnya kayak dia jual 3 item gitu. Seharusnya mungkin satu item ini harganya kalau misalnya diskon aja dia bisa 50.000 atau harga biasa, tapi karena Fukubukuro dia jadi lebih tinggi dengan kompensasi harga barang yang lain yang sebetulnya nggak terlalu valuable itu jadi lebih murah gitu. Kalau masalah bundling tadi coba lihat yang Fukubukuro store yang tolongin dis. Yang mana? Yang harga. Masalahnya waktu yang pengalaman tahun lalu ini nih ada harga harga ini. Jadi ini common product nih, semuanya orang dapat ini. Harganya 34.580. Tapi lu mau dapat ini nggak sih, handphone ini, terus ini tasnya, MacBook, sama ini apa sih? Nggak ngerti gue ini apa. Jus power station gitulah. Ya kan? Ini kan 34.580 ya. Harga Fukubukuro 33.000. Lu tergantung dapat iPod, iPad atau MacBook tahun 2013. Jadi kalau mungkin tahun 2014 bukan iPad 4 kali ya, iPad apa lagi? iPad-nya. Nah, ini kan regular price kan? Mungkin kalau dia pakai clearance sale biasa, harganya berapa kira-kira? Kalau Apple jual discounted biasa, clearance sale biasa. Biasanya 50% ya? Iya. 60% bahkan. Even kalau ini 10.000 pun, 8.000 pun lo mau beli nggak sih? Nggak apa-apa lah sampai 50%. Nggak, ini mau dibeli nggak 8.000 masing-masing. Jadi ada 3 sebenarnya. Fukubukuro juga satunya kenapa di Saudi? Saudi tuh kayak diselimuti misteri. Itu juga pengen out of stock semuanya kan, clearing stock kan. Nah, kalau diskon biasa juga nggak ada clearingnya. Jadi ada 3 fungsi, clearing stok, terus kedua adalah risk tadi, ketiga adalah lu bisa charge higher lebih tinggi di regular price. Yang saya penasaran selama penelitian Mas Tekel udah pernah gitu nggak nemuin formulasi kira-kira perhitungan itu? Oh, ya itu pakai model yang tadi buktinya. Pakai ada T0, ada T1. Jadi ada regular price, ada discount price. Clearance sale profitnya berapa gitu kan. Jadi ada namanya distribusi consumer gitu. Nah, nanti kalau lottery ada randomizing, profitnya berapa gitu. Itu bisa dibuktikan bahwa ternyata memang kan kalau macroeconomic theory itu dia untuk mencari equilibrium dari namanya apa ya? Backward induction ada ya? Game theory. Jadi dari akhir tahun dulu baru masuk ke regular price. Jadi kita lihat dulu akhir tahun keseimbangan harganya berapa, terus baru pindah ke keseimbangan harga di regular price berapa gitu. Nah, akhir tahun karena dia punya resiko, itu bisa membuat dia karena lebih tinggi kan ada resiko kan, jadi dia akan membuat harga regular price lebih tinggi gitu, dan profitnya
Bahkan untuk randomizing itu lebih tinggi daripada definitely ya menurut aku, karena tergantung juga customer conditionnya. Dia lebih tingginya semangat gitu. Itu lebih tinggi daripada clearance sale. Fukubukuro itu lebih tinggi profitnya daripada clearance sale. Itu udah ada modelnya tapi Euforia nggak tahu juga sama, sih. sama profesor modelnya masih nggak dilihat. Karena euforia juga lagi. Iya, itu tadi ada namanya utility of gambling, ada namanya tension, ada suspension gitu. Suspense. Lo beli kotak itu kan misteri kan, deg-degan dan sampai rumah kan. Iya. Ada orang gambling karena itu. Ini berarti nggak jadi dibahas soal hariannya. Oh iya, terus kalau dari saya Ada yang model saya. Ada satu pertanyaan lagi nih, kalau kayak Harusnya Mas Rofi. kan misalnya intention, saya sebagai customer nih, intention mau beli Fukubukuro nih, misalnya kan spesialis kan di mainan. Yang mana Fukubukuro apa dulu? Mainan lah, kalau saya kan biasanya intention di mainan. Explode dulu kali. Ya itu kan biasanya kalau pengalaman tahun lalu kan saya udah hitung-hitungan analisa pasar tuh harganya kurang lebih ya, pokoknya diskon sekitar 2.000. Enggak, ini menarik mas, terus mas. Iya. Saya rangkum mas. Tahun lalu saya pernah beli gitu, ada dari keterangan dari tiap tokonya, dari online sekaligus cara bertanya SSI ke penjualnya kan akhirnya dapat gitu informasi dalamnya kira-kira produknya seperti ini nggak detail, Inside trading. nggak detail gitu, tapi dia bisa ngasih gambaran gitu. Nah karena saya tahu oh kira-kira barang ini yang seperti sesuai dugaan gitu. Jadi saya beli 2 paket dan ternyata dari 2 paket itu isinya ada yang 3 ada yang 5 kan. Nah ternyata yang saya butuh dan pingin hanya 4. Sisanya saya jual di Yahoo Auction. Nah itu kira-kira gitu. tuh kan kalau gue bener sih. Itu kira-kira. Jadi gini, kalau aku ini beralih syariah ya. Pertama, lotri dan gambling itu beda. Pertama, lotri kayak lotrinya Jokowi itu mengenai Tanah Abang tuh toko. Itu nggak apa-apa dalam Islam dan syariah ya. Jadi misalnya kita mau bazar nih, siapa yang dapat ini, siapa yang dapat ini, siapa yang dapat dekat pintu. Kan bingung kan, bayaran sama 20.000 di lotri kan. Oh Indonesia dapat bazar yang paling depan, Afrika dapat yang sini, itu kan di lotri. That's fine, itu namanya ada terminologinya di Arabic term, itu fine. Kayak kita lotri field trip, itu fine, kemungkinannya itu that's fine, karena kita nggak rugi, nggak bayar apa-apa. Nah yang kedua, lotri kita kan beli juga untung-untungan kayak Apple Fukubukuro, tapi itu udah nggak boleh, karena itu ada. Kita niatnya mau dapat MacBook, padahal MacBook 7 per 1.000 ya kan. Kita untung-untungan kan. Kita gambling, itu ada gambling lah intinya. Nah kemungkinan kalau Apple kayak gitu nggak boleh gitu. Nah ketiga, kalau aku yang edukasi, kan apapun yang aku dapat untung, nah ya kan, pokoknya gitu kan. Kok say? Mau Nikon mau Canon dapat, it's fine gitu kata dia. Aku nggak merasa dirugikan, gimana? Nah kalau dalam syariah itu bersih bisa namanya. Itu beli barang itu harus lihat gitu, real gitu, nggak boleh kita harus lihat barangnya. Bahkan mengijon nggak boleh kan, feature trading juga nggak boleh gitu dalam Islam. Jadi benar-benar kita beli oh ya ini, oh iya. Nah pertanyaannya online kan juga nggak gitu kan. Iya, nggak maksud saya gambarnya dari motivasi saya tadi, kan saya beli nih, kan udah tahu kira-kira karakteristik isinya apa aja kan. Nah ternyata dari hasil kemarin yang saya benar butuhin cuma 4, sisanya yang 5 tuh ya udah saya nggak merasa rugi, tapi saya jual lagi di auction dan dapat untung. Nah itu gimana tuh? Maaf ya, tapi kita bukan ustaz. Ini lagi yang bicara. jawabannya Pertama nggak bolehnya itu di sesuatu yang nggak pasti. Iya. Itu nggak boleh kan. Kedua lu mau nanya nggak bolehnya yang Bisa boleh. Bisa dan cari untung gitu. Aku emang pengen ngincer Fukubukuro tuh emang dari awal pengen cari untung gitu. Oke, misalnya barangnya dibuat nyata aja gitu, terus lu beli dapat kan sama aja clearance sale aja bukan Fukubukuro kan. Jadi kan lu halal pertama beli karena ini discounted semua. Misalnya terbuka dapat 5 tapi paket gua 1 nggak mau gitu kan. Suruh jual. Pertanyaan itu kan berarti ya. Nggak apa kan? Mau jualnya kan lo jual nggak apa-apa kan? Minggu lalu itu hariannya ya maksudnya. Minggu lalu saya nanya ke Ustaz Jelani dari Yoko. Terus mungkin minggu yang sama Mas Taufik nanya ke Ustaz lain lagi. Jadi come up dengan semalam itu kalau teman-teman cek ya di PPI Kristen baru ya di postingannya
Mas Bento, terus ada Mas Rofik kan nelingin note-nya dia. Jadi di note-nya Mas Rofik itu dia nanya dari 2 ustadz, dia intinya nggak boleh. Saya naik Ustadz Jalani boleh. Jadi terserah teman-teman mau yang mana. Rasionalnya tuh kita butuh ada. Iya. Kalau rasionalnya, kalau Mas Rofik intinya Dibuka buka laptop. dia ada Soal abstrak tuh nggak boleh. tidak abstrakan. Tidak Nah, jelas. kalau dari Ustadz Jailani, ini saya bacain SMS-nya langsung ya. Saya jelasin panjang lebar apa itu buku guru bla bla bla. Jadi kata beliau, buku guru kalau gitu sama dengan apa yang disebut oleh para ahli fikih baik al-jahalah, al-yasiro, jual beli berdasarkan ketidakjelasan yang ringan, di mana ketidakjelasan tersebut tidak sampai menyebabkan sengketa dan pertengkaran antara penjual dan pembeli. Dan para ahli itu sepakat bahwa hukumnya boleh. Terus mungkin kalau aku boleh nambahin, Boleh. ketidakjelasan yang ringan itu sepertinya culture di Jepang gitu, dan kita hidup di sini gitu, bukan di Indonesia gitu. Mungkin kalau di Indonesia kita bisa cari jalan lain yang lebih preferable gitu. Tapi kayak aku gitu, beli tiket, masa ya aku nggak beli tiket gitu? Kalau misalnya aku beli tiket dengan lotre itu misalnya nggak boleh gitu karena tidak jelas. Nah kalau misalnya udah jelas nih aku beli second hand, nah terus udah gitu, itu kan berarti aku juga riba gitu. Apa maksudnya mendukung orang yang riba itu kan misalnya 700% kan nggak main-main gitu. I mean like kadang-kadang sulit juga emang untuk hidup di negeri orang yang culture-nya beda dengan kita gitu. Oh, itu ada hal yang penting sebenarnya. Jadi kalau yudobasi itu ataupun fuku namanya ada ambiguity. Jadi kalau di decision under risk itu ada namanya decision under ambiguity. Kalau suatu yang ambigu itu pertama probabilitasnya nggak jelas, outcome-nya juga nggak jelas. Lu niken Canon Sony nggak ditempel juga di situ kan? Itu ambiguity. Ambiguity itu sangat bukan decision under risk. Kalau risk itu kita tahu probabilitasnya, kita tahu outcome-nya apa gitu. Nah, untuk yang sesuatu berarti kan kalau untuk ambiguity udah sangat kental dong, ketidakpastian kan, kita nggak dapat tahu apa-apa gitu. Tapi kemarin kasus yang iPad jelas iOS pasti. Nah, kalau Apple Fukubukuro memang lebih pasti kan, branded Fukubukuro itu kemungkinan lebih pasti. Jadi dia reduce uncertainty-nya ada gitu. Kenapa ya sih kemudian menempel kameranya juga, menempel bahwa ini adalah mirrorless kamera, dia bilang. Oh ini adalah digital kamera. Oh ini adalah, dia beda-bedain harganya. Jadi emang mudah reducing kamera, tapi tetap aja namanya ambiguity. Kalau di decision under risk itu tadi kayak tadi kita tahu bahwa seller ngasih tahu probabilitas kamu mendapatkan ikan adalah 2/3 misalnya gitu. Dan Sony dan tidak ada yang lain, Canon dan Sony. Tapi kalau common value-nya itu jelas. Yang nggak jelas itu jadi nggak jelas karena individual value kita sama common value itu bisa berbeda. Common value-nya jelas, harga yen-nya ya segitu emang. Maksudnya Like return-nya bukan, itu kan maksud gue itu ambiguity. Understand sih, kalau memang nanti ada perbedaan value, kita selalu beli sesuatu memang kemungkinan ada perbedaan value kan. Kalau dengan yang tadi misalnya kan saya interestnya ke fashion yang belajarnya di Bentar, di zoom dulu. gini aja ya, maksudnya nggak ada Kalau yang maksudnya jangan terlalu Nah, jadi sekarang personal aja pilihannya gitu. Iya kalau mau. aku interestnya di situ gitu ya, di fashion. Nah kan apakah tadi dengan sudah disebutkan bahwa ini kan aku udah cek yang salah satu merek yaitu Uniqlo. Nah itu dia sebutkan dia harganya 10.000. Terus di dalamnya itu ada fleece, ada cashmere, ada apa. Nah itu apakah itu sudah mengurangi keambiguitasan? Jadi Kenapa harus udah- dikurangi? Hah? Kenapa harus dikurangi? Kenapa? Maksudnya kenapa Mbak care terhadap ambiguity? Ya karena kan tadi katanya ada suatu hal yang masih ini. Karena kalau ketidakpastian ringan itu kemudian masih boleh. Nah, Ada sekarang kalau makanya ambiguity itu sudah kental sekali. Nah, apakah sudah
apakah sudah dikurangi dengan si penjual memberikan informasi? Makanya dia menanyakan itu untuk penunjangan. Ringankan sejauh mana? Nah, itu apakah itu sudah Jadi pertama ini memang. kalau Apple kan kita tutup sama sekali ya, tapi kalau merek satu itu ya. Kalau fashion kebanyakan jelas sih apa gitu. Jadi makanya kalau saya pribadi sih saya mau tapi fashion kayak di fashion ya nyari yang nggak tertutup sama sekali gitu nyarinya. Ya ini. Tapi memang ada yang lebih good ya. Aku fashion yang di fashion ya. Enggak, kalau ada alternatif diskon yang lain. Iya. Lebih baik ke sana. Kalau memang ada Nah, alternatif. sekarang kan kita bicara guru, apakah ada alternatif lain? Biasanya suka ada nggak di Mas supaya Eka, bisa Mbak Prani, yang diskon. Biasanya Ada time sale namanya. Setiap tahun baru itu pasti ada time sale. tanggal-tanggalnya nanti tanggal 28 kan Baru-baru biasanya. Ada periodenya ada kemarin kayak Februari. 28 Januari sampai 4 Februari. Cuman kadang-kadang dari sisi ini juga sih practicality gitu kan, biasanya kalau baju itu kan buku-buku lo itu dari atas sampai bawah ya udah itu set gitu, kita nggak usah mikir lagi beli baju gitu. Nah kan kalau beli satu-satu lihat lagi gitu itu juga kan cost gitu kan, at least cost of time gitu untuk kita ngelihat satu-satu harganya berapa gitu, ngebandingin bla bla bla. Kadang-kadang kan kita ngelihat udah oh ini udah satu set ya udah beli aja gitu kan. time consuming ya. Itu gimana? Itu namanya ada efisiensi. Cost of Ya termasuk orang membeli bundling karena nggak ada searching cost kan. Tapi intinya tadi basisnya adalah abstraknya itu. Basis boleh beli nggak boleh beli adalah abstraknya itu. Abstrak informasi atau abstrak informasi barangnya. Ini tadi yang kayak dulu. Ya abstrak itu tergantung dari informasinya mas. Semakin banyak informasinya Jadi itu abstrak. Iya, sebenarnya kan gini Mbak. Kasus yang kemarin bukan kasus ya. Informasi yang kemarin itu kan Bebasi nawarin dia iOS tablet. Jelas itu kan iOS pasti tablet. Tapi kan Pasti banyak apa? jenisnya, Mas. Dan aku nggak mau Ayat pedulikan. tablet itu pasti apa? Iya, aku tidak tahu lalu ya. Mau iPad 2, mau iPad mini, iPad 10, I don't care. Tapi yang penting iOS jangan banyak lagi. Tidak peduli. Ya udah kalau gitu ya. Tapi kalau orang beli nggak boleh di pasar, nggak boleh di pasar. Nah, gitu Mas. Ini kan loh, saya udah nggak mempedulikan dia level mana. Yang penting ketika terpenuhi dua hal tadi itu. tadi bilangnya apa, tidak menyebabkan sengketa gitu kan. Ya udah kalau emang misalnya tidak Pas Ridho nih lah ya. Ridho gitu. Enggak, jadi ada terminologi ya Bang. Kalau suatu yang dosa itu adalah kalau kita itu di hati tidak enak. Kedua, kalau orang lain kita tidak mau orang lain tahu. Itu dosa kayak gitu lah. Jadi sekarang you feel comfortable nggak? Wah, sangat comfortable. Iya. Masalahnya belum dapat barangnya, Mas. Ya kan? Tapi Gitu. kalau Belum dapat barang ya? Iya. Baru nyesel. Kalau berharap ini terus dapatnya B, itu Mas yang Iya, ada namanya overconfidence, ada namanya optimism, nah itu juga nggak bagus. Cover ya? Wah, Akhirnya, banting aja. Jual, banting mas. Ya ternyata itu Apple jadi silakan secara personal atau private menentukan sendiri. Ya mau beli apa gitu, silakan aja. Ada dua ya. yang mau ikut Anda Kalau ada alternatif yang lebih jelas, lebih beli yang lebih jelas dan discounted gitu kan. Ya usaha tanya-tanya. Diskonnya kira-kira berapa Mas? Persentase? Tahun berapa itu pernah rugi. Maksudnya kamera itu harganya waktu itu di big kamera itu mah agak jelek kayaknya ukuran. Di kamera itu dia jual kamera kecil Lumix. Iya itu namanya Pixus. Olympus. Olympus yang mau bangkrut tuh apa? Yang bosnya ini Yang Olympus. Olympus ya. Olympus. Jadi itu 20.000 ke 25.000. Itu kalau dicek di online 22.000 ke 18.000. Jadi nggak selalu untung, makanya sebaiknya jangan beli. Ya tidak selalu untung ya, semua buku-buku ya. Kalau memang kalau ada
Fukuburo juga punya reputasi sellernya gitu. Iya. Kayak Fukuburo atau Yodobani. Kadang-kadang mereka nggak diskon sama sekali karena di yang tempat lain udah segitu. Ngapain kita lihat? Bahkan kita nggak mau beli kalau kita kasih lihat 22.000 gitu ya. Jadi tidak selalu menguntungkan. Menurut saya survei pasar dulu. Penting itu. Betul. Sebelum tentuin HPS ya. Akhirnya ya. Nggak ada pertanyaan lagi kayaknya udah ya. Oke, kayaknya udah Mas Hasan. Ya. Baik, kita tutup. Panelis atas kedatangannya. Insyaallah kita lanjutkan lagi di tahun depan. Amin. Selamat berlibur. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.